Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada ala man talzamuhu nafaqatuhu zakatal fitrati. Usolli wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mengenai tentang masalah zakat fitrah, cara untuk menyempurnakan dan cara membayarnya yang sesuai dengan syariat. Karena banyak sekali orang yang meminta penjelasannya dari komentar-komentar. Insya Allah kami akan jelaskan sebagian dalam kitab Tuhfah dan juga Al-Muhadzab dan juga Kanzun Najah, dan juga ukuran qadrul mukhrajna dalam kitab Fathul Qadir fi Ajabil Muqadir. Insyaallah akan kami jelaskan cara untuk membayar zakatul fitrah atau untuk melaksanakan zakatul fitrah. Mauqufatun ala arbati asya', dibutuhkan dengan 4 faktor. Yang ke satu niat, yang kedua muaddi, yang ketiga muadda anhu, yang keempat qadrul mukhraj. Nah, kita jelaskan satu-satunya mengenai tentang masalah mauqufah yang 4 ini. Yang ke satu niat. Niat itu bagi si muaddi. Siapa yang muaddi itu? Muaddi itu yang melaksanakan niat yang wajib untuk membayarkan zakatul fitrah. Seorang suami atau seorang bapak yang berkewajiban untuk menafkahinya. Insya Allah itu wajib niat. Yang kedua adalah muaddi. Muaddi itu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, seorang bapak atau seorang suami, dan siapa orang yang wajib untuk menafkahinya seperti seorang sayyid. Kalau memang walaupun dia bukan muslim, tapi tetap wajib membayar zakat fitrahnya seorang jariyahnya, yaitu muaddi yang kedua. Yang ketiga muadda anhu. Muadda anhu itu orang yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya, seperti anak, pembantu, istri, itu semuanya wajib dibayarkan zakatul fitrahnya bagi si muaddi. Dan niatnya pun bagi si muaddi. Dia mah hanya membayarkan doang. Kalau memang dia membayar dengan sendiri, itu mungkin ada wakil dari pihak suami atau pihak bapak. Yang keempat, qadrul mukhraj, ukuran yang dikeluarkan. Berapa ukuran yang dikeluarkan? Menurut madhab Imam Syafi'i, kalau memang diliterkan 3145, berarti 3 liter 1 gelas seperempat. Ya, diikhtiatkan 3,5 liter. Karena 1 kulak itu 4 mud. 1 mudnya itu 8 on kurang 2. 8 on kurang 2. Kalau memang dikilokan, kalau memang kita membayar zakat fitrah pakai kilo, berarti 2 kilo 7 on. Itu menurut madhab Imam Syafi'i, dan juga madhab Imam Hambali, dan juga madhab Imam Maliki. Dalam ukuran mudnya itu sama semuanya, sepakat 3 ulama ini, insya Allah. Dan tidak boleh pakai uang. Itu penganjuran madhab Imam Syafi'i. Kalau memang kita mau membayar zakat fitrahnya memakai uang, itu jangan mengikuti ukuran mudnya Imam Syafi'i, jangan. Kita mengikuti ukuran mudnya madhab Imam Abu Hanifah. Karena yang menganjurkan boleh membayar zakat fitrah pakai uang itu adalah madhab Imam Abu Hanifah. Cuman ikutilah madhab mud Imam Abu Hanifah. Berapa? Kalau diliterkan 4 liter 68, berarti 5 liter kurang sedikit. Karena per mudnya itu 1,170,75. Itu ukuran madhab Imam Abu Hanifah. Kalau memang diuangkan, berarti kalau memang harga beras 13.000, berarti jatuhnya 5 liter itu 65.000. Kalau memang dikilokan, berarti 3,8 on. Kalau memang dikilokan menurut madhab Imam Abu Hanifah. Dan masalah zakat fitrah itu bersyarat.
kalau memang memenuhi syarat. Kesatu harus memang orang tersebut juz'in min syawala, juz'in min Ramadan wa syawala, harus mengalami bulan Ramadan dan juga bulan Syawal walaupun 1 detik. Itu harus memang mengalami. Kalau memang mengalami bulan Ramadan doang, seketika di pertengahan waktu mereka meninggal misalnya, itu tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Atau orang yang lagi dikandung pas lahirnya itu setelah datangnya waktu maghrib malaman takbir, itu tidak juga dibayarkan zakat fitrahnya dan tidak wajib, karena harus mengalami 2 hal, 1 juz bulan Ramadan dan 1 juz juga bulan Syawal, baru itu wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini juga syarat mengeluarkan zakat fitrah, idza padula andainihi, apabila mana lebih daripada hutang-hutang bekas makan sehari-hari kita atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan sehari-hari kita. Itu kalau memang utang kita udah bisa terbayar, baru kita wajib zakat fitrah. Dan juga idza fadula an kiswatihi, harus lebih daripada kita sisa baju lebaran, sisa-sisa semuanya yang memang kegoliban untuk merayakan di hari lebaran. Dan juga wa an mu'natihi yaumahu wa lailatahu, jadi memang harus lebih juga sisa makanan, sisa daging yang golib untuk kepentingan di hari lebaran atau malaman lebaran. Itu harus sisa daripada itu. Kalau memang itu tidak kebeli, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dan zakat fitrah pun harus membayarnya dengan orang yang mustahiknya. Siapakah? Wa yajibu sarfuha illal asnafi thamaniyah, harus mengeluarkannya dengan asnaf yang 8, 1 fakir, 2 miskin, 3 amilin, 4 gorimin, orang yang punya hutang tapi bukan bekas maksiat, yang kelima ibnu sabil, orang yang bepergian yang lebih daripada 90 km, yang ke-6 sabilillah, yang ke-7 adalah mu'alaf, yang ke-8 adalah riqab abid. Itu insya Allah cukup bagi salah satunya, tidak harus memang semuanya. Wala yujzi'u wala yajibu li ghairihim, dan tidak wajib dan juga tidak cukup keselain daripada asnaf zakat yang 8 ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga dipahami. Itu kita ngambil dari kitab-kitab majmu' juga, dari kitab-kitab yang lainnya. Bajuri juga tercatat, semuanya ulama-ulama fikih dari mazhab Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu. Dan juga dari kitab-kitab kecilnya seperti Riyadhul Badi'ah, Sulam Taufik, dan juga sudah diperjelaskan. Semoga bermanfaat dan juga sekali lagi bisa dipahami dan juga bisa dimengerti. Kalau memang belum mengerti atau memang ada pertanyaan, silahkan atau datang langsung ke rumah. Insya Allah kami lebih jelaskan lagi secara mendetail. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena zakat fitrah itu disebut lagi zakatul abdan, disebut lagi zakatul saum, disebut lagi zakatul Ramadan. Karena zakat fitrah itu ibadatun badaniyatun, karena ibadahnya badaniyah. Jadi membutuhkan dengan izinnya seseorang. Kita mau membayarkan zakat fitrah seseorang, misalnya si Fulan bin Fulan mau dibayarkan zakat fitrahnya sama kita, harus dipinta izinnya dulu. Saya mau kasih zakat fitrah, ya kamu saya bayarkan. Kalau memang oke, dia iya, ya baru jadi sah. Kalau memang kita main bayarkan aja tanpa memang memberitahu dulu atau memang izin dengan orang yang mau dibayarkan zakat fitrahnya, itu juga tidak sah masalahnya. Karena zakat fitrah itu ibadatun badaniyatun. Jadi ibadah yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Jadi tidak segampang itu juga. Ada yang bertanya lagi tentang bagaimana kalau memang istri kaya, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya? Kalau memang punya suami, ya suami yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya.
Itu masalahnya. Yang kedua, ada pertanyaan lagi, bagaimanakah misalnya seorang suami masih kerja, terus istrinya itu mengeluarkan zakat fitrah anak-anaknya, dan mereka juga dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau memang tanpa ada izin suami itu belum sah dan tidak sah, harus atas izin seorang suami yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Kadang-kadang kan berbahasa seperti ini, biar jongjon tidak ada pikiran lagi, nanti ayahnya pulang biar udah selesai beres. Tapi tidak begitu juga, itu kewajiban belum tercapai, belum tertunaikan, harus izin dengan suami.